bisa lihat lagi. Oke. Persamaan lingkaran yang perlu kalian ingat itu ada dua hal ya yang dipelajari, persamaan lingkaran sama persamaan garis singgung lingkaran. Nah, di persamaan lingkaran sendiri nanti ada kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran gitu ya, untuk menuju ke persamaan garis singgung. Nah, persamaan lingkaran sendiri itu ada dua bentuk, yang pusatnya di 0,0 sama pusatnya di A, B. Nah, rumusnya adalah yang sebenarnya rumusnya sama. Hanya kalau pusatnya di 0,0 ya udah A dan B-nya 0 gitu ya. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Kenapa enggak nyambung? Oh, belum dipencet ini. Oke. Oke. Belum bisa. Oke. Yang pusatnya di 0,0 itu sebenarnya rumusnya sama aja dengan X min A kuadrat itu ya, tapi A dan B-nya 0. Nah, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ingat R kuadrat ya, suka lupa mengkuadratkan R-nya. Nah, ini bentuk-bentuknya adalah kalau misalnya melalui sebuah titik, nah kayak yang B ini ya, melalui sebuah titik ya udah titik itu jadi X dan Y ya, masukkan aja ke rumusnya nanti ketemu R kuadrat gitu. Kita cepetin aja yang ini. Nah, kalau pusatnya di A, B, jadinya ada yang ini. X min A kuadrat plus ini bentuk baku ya. Ini bentuk baku. Nah, kalau bentuk umum berarti ini dijabarkan. Nah, biasanya kalian nanti akan mencari pusat sama jari-jari ya. Pusat sama jari-jari, nah ini dia. Dari lingkaran yang bentuk umum. Nah, maka kalian bisa R-nya jangan gunakan yang rumus ini ya. Ini nggak usah dipakai lah. Ini nggak usah dipakai. Kalian gunakan yang ini aja. R itu adalah akar dari A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat min C dari persamaan bentuk umum ya. Dari sini. Ini min setengah A besar, koma min setengah B besar. Min ya, ada minnya. Begitu. Kemudian, nah ingat teman-teman nanti kalau misalnya kalian ini kan rumusnya agak banyak nih di persamaan lingkaran. Jadi kalian pindahkan ke buram tapi kalian izin dulu bilang ke guru pengawas gitu ya, teman-teman ya. Bahwa saya mau nyatet tapi nggak nyontek gitu. Saya mau nyatet nih coretan saya nggak ada catatan saya sudah dimasukkan di tas, saya mau nyatet rumusnya supaya nanti nggak lupa gitu. Bilang dulu, jangan nggak bilang nanti dikira kalian bawa coretan bawa contekan dari rumah gitu ya. Oke, kemudian ini udah. Nah, kalau misalnya kalian ketemu persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. 3 titik itu tidak diketahui ciri khususnya. Jadi hanya melalui 3 titik doang. Maka kalian substitusi satu per satu ke persamaan bentuk umum, kemudian eliminasi, pasti ya. Eliminasi. Itu kalau nggak ada syarat khusus, hanya diketahui 3 titik dilalui oleh lingkaran gitu. Pasti pakai rumus bentuk umum, substitusi, eliminasi, kalian menghitung nilai A besar, B besar, sama C besarnya. Gitu. Kalau udah jadi ya udah masukkan ke bentuk umumnya kembali, jadilah persamaan lingkarannya. Nah kemudian kalau, nah ini diketahui 2 titik dan dia punya ciri, nah ini dia. 2 titik tersebut merupakan ujung-ujung diameter, logikanya pasti, oh ini lingkaran, ujung-ujung diameter berarti di sini nih. Ini titik A, ini titik B. Oh, berarti pusatnya ada di tengah dong, ini pusat. Pusat di tengah. Nah, karena dia tengah-tengah antara titik A dan B, berarti kita rata-rata gitu ya, rata-rata. Nah, ini dia. Rata-rata X-nya A dan X-nya B. Karena rata-rata, maka konsepnya ditambah gitu ya. Tambah bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena ada 2 titik. Gitu. Koma, nah ini rata-rata dari Y-nya A dan Y-nya B dibagi 2 gitu ya. Itu pusatnya. Pusatnya dulu kalian dapetin. Kalau udah ketemu pusat, ya udah dari pusat ke B atau pusat ke A itu adalah R. Gitu. Caranya gimana? Ya
titik A dan titik B itu kalian jadikan X dan Y ya. Nah, X dan Y. Kemudian pusat itu jadi A kecil dan B kecil. Masukkan ke bentuk baku. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Udah, substitusi aja. X-nya, Y-nya itu dari titik A atau dari titik B yang kalian mau ambil. Kemudian A kecil, B kecil itu dari pusat lingkaran. Nah, nanti R kuadratnya dapat. Kalau udah dapat ya udah. Masukkan ke bentuk baku lagi persamaan lingkaran. Nah, kalau yang ditanya bentuk umum tinggal jabarin gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian ciri khusus lain adalah menyinggung sebuah garis, pusatnya ada dan menyinggung sebuah garis, berarti kita mau cari jari-jari nih. Nah, logikanya adalah jarak pusat ke garis itu pasti jari-jari. Kenapa? Karena garisnya menyinggung lingkaran, gitu ya. Nah, rumusnya adalah kita menggunakan konsep jarak titik ke garis. Garisnya, persamaan garisnya usahakan jadikan A besar X plus B besar Y plus C sama dengan 0. Nah, kemudian pusat itu tadi jadikan A kecil, B kecil. Nah, kemudian masuk ke rumus. Harga mutlak ya. A besar, A kecil, ini jadikan ini aja deh. Kalian jangan ikuti rumus yang di situ ya. Langsung R aja ya, harga mutlak. A besar, A kecil ditambah B besar, B kecil ditambah C. Nah, ini teman-teman kalian suka kebalik di sini. Kalau R itu adalah akar dari A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat min C. Ini minus. C konstantanya persamaan bentuk umum lingkaran gitu. Jadi kapan kita menggunakan rumus ini, R-nya kalau persamaan bentuk umum diketahui. Persamaan lingkaran bentuk umum diketahui. Nah, kalau persamaan bentuk umum nggak diketahui, jangan menggunakan R yang ini, gitu kan? Karena R-nya kan rumusnya macam-macam nih. Kalian harus tahu harus pakai rumus yang mana. Oke. Tahu ya bedanya ya? Karena suka kebalik-balik nih, saya harus pakai rumus yang mana, gitu. Nah, ini kalau di R di sini ini minus C. Kalau di sini plus C. C-nya ini dari persamaan garis. Oke. Jadi kalian harus membedakan bentuknya. Nah, di sini adalah yang kita pakai adalah A besar sama B besar dikuadratin. Besar-besar dari garis ya. Nah, ini A kecil B kecil itu dari pusat lingkaran gitu. Nah, ini biasanya suka ketukar nih antara A besar, B besar sama lingkaran atau garis. Pokoknya kalau persamaan lingkaran itu ada X kuadrat, Y kuadrat gitu ya. Kemudian kalau AX plus BY plus C sama dengan 0 itu nggak ada X kuadrat. Y kuadrat itu pasti dari persamaan garis. Sembarang garis. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya lagi. Nah, ini dia. Diketahui dua titik A dan titik B. Koordinatnya diketahui. Kemudian kita disuruh mencari persamaan titik P sehingga berlaku. Nah, ada persamaan yang diketahui, perbandingan ruas garis gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini berarti kalian nggak bisa menggunakan yang bentuk umum ya. Kenapa? Karena kan kita mencari persamaan ini berarti harus menghitung jarak titik ke titik. P ke B. Bentar, kok hilang. Kenapa hilang? Kenapa? Oh, oke. Saya hapus dulu. Oke. Ini ada ruas garis ya, P. B itu artinya adalah jarak titik P ke titik B. Karena jarak berarti konsep Pitagoras yang kita pakai, begitu ya.
Nah, kan kalau Pitagoras itu berarti ada akar dong. Nah, akar itu ngitungnya susah, maka kita hilangkan, kita buang akar. Gimana cara membuang? Kita kuadratkan gitu ya. Kuadratkan kedua ruas. Jadi ini persamaan ini dikuadratkan kedua ruas. Karena dikuadratkan, tiganya ikut dikuadratkan. Nah, saat ulangan kemarin beberapa ada yang keliru nih. Kemarin kalau nggak salah di sini 4 ya. 4 harusnya jadi 16 kalau dikuadratkan. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Pokoknya teliti, pelan-pelan. Jangan buru-buru supaya teliti. Nah, ya udah ini tinggal dijabarkan aja, bentuk terakhir sederhananya itulah persamaan dari titik P gitu. Oke, kemudian yang ini saya skip. Oke. Kemudian sekarang yang kedudukan ya, kedudukan titik sama garis. Ini paling sampai di situ aja. Saya tidak memasukkan yang sin cos. Sin cos nanti yang bagian busri aja supaya kalian nggak ketukar-tukar ya. Sebentar. Belum muncul. Oke. Nih. Sekarang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik itu ada 3. Yang pertama adalah titik di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran, cara ngeceknya gimana? Substitusi aja koordinat titiknya gitu ya. Masukkan ke persamaan lingkaran. Kita langsung ke contoh aja nih. Titik A itu kedudukan dengan terhadap lingkaran ini di mananya lingkaran? Di luar, di dalam, atau pada. Caranya adalah 4, 6 itu kita jadikan X dan Y. Masukkan. 4 dikurangi 3, 1 kuadrat. Ditambah 6 tambah 2. 6 tambah 2 itu 8 kuadrat. Nah, ini 1 kuadrat, 1 tambah 64. 65 ya? 65. Nah, kita lihat R-nya. R-nya itu 25. Oh, 65 itu lebih gede daripada 25. Oh, berarti titiknya di luar. Nah, ini perhatikan. Nah, titik di luar lingkaran. Gitu ya cara ngeceknya ya. Jadi substitusi aja. Kalau misalnya yang mana nih? Oh, pada. Ini gimana caranya? 6 masukkan ke sana. 6 dikurangi 3, 3 kuadrat 9. Ditambah 2 dikurangi ditambah ini 5 kuadrat ya. 5 kuadrat 25. 25 tambah 9 itu adalah sebentar. 2. Oh, 4. 16. 16 tambah 9 25. Oh, 25 sama 25 sama. Karena sama dengan, nah ini sama dengan, berarti dia terletak pada. Dan seterusnya ya, ini di dalam. Di dalam. Karena kurang dari ya. Oke. Kemudian, kalau misalnya soalnya seperti ini, tentukan batas nilai N jika titik 3, N terletak di luar lingkaran. Nah, caranya gimana? Substitusi aja. X-nya jadi -3, Y-nya jadi A. Kok jadi A? N ya? Ini N harusnya. Ke dalam sebentar. Oh, oke. Ini yang B dulu ya. Oke. Ke dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, X-nya kita ganti -3. Jadi -3 kuadrat 9 ditambah A kuadrat. Karena dia mintanya di mana dia? Pada ya. Pada berarti sama dengan 25. Gitu. Nah, kita cari A-nya ya berarti ya. A kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti A adalah, jangan lupa plus minus ya, akar 16 nih. Jadi plus minus 4. Bisa -4, bisa plus 4. Nah, kalau ditanya kemungkinan titiknya berarti -3, -4 dan -3,4 gitu. Oke, kemudian yang C. Di luar. Nah, kalau mintanya di luar, berarti nanti nilainya setelah disubstitusi harganya harus lebih besar dari 0 ya. Ini, nah ini. Kalau sama dengan itu terletak pada. Karena dia mintanya harus di luar, berarti nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, substitusi. 3-nya ke X, kemudian Y-nya jadi N. Masukkan nilainya harus lebih besar dari 0. Kalau ada tanda lebih besar, lebih kecil,
Berarti kita memakai partidaksamaan. Nah, faktorkan dulu, setelah dapat faktornya, kita masukkan ke garis bilangan. Ingat ya, teliti ya, memfaktorkan min plus ini penting, supaya kalian nggak ketukar letaknya begitu. Nah, kemudian uji titik. Nah, ini 0 ya. 0 substitusi ke persamaan yang sebelum difaktorkan. Nah, ke sini ya, teman-teman. Masukkan. 0, 0, oh min 9, minus. Berarti di sini plus, plus. Yang diambil yang lebih besar dari 0, berarti yang plus. Nah, berarti wilayah yang kurang dari min 9, atau yang lebih besar dari 1. Gitu ya, bisa ya. Yang ini mah bisa. Oke, kemudian kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran itu berdasarkan diskriminan ya. Langkah-langkahnya adalah substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, kemarin saat di soal turunan ada yang memakai cara ini. Ini hanya di lingkaran ya. Substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, nanti hitung diskriminannya. Kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti garisnya di luar lingkaran, nggak memotong. Atau kalau kalian ingat parabola tuh nggak menyentuh sumbu X gitu ya. Kalau sama dengan berarti menyinggung. Menyinggung ya. Nah, ini yang di sini parabola menyinggung sumbu X. Kalau yang D-nya lebih besar dari 0 berarti memotong di 2 titik gitu ya. Menyinggung itu artinya memotong di 1 titik. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kalau nanti ditanya titik potongnya, nah misalnya sudah diketahui nih garisnya memotong lingkaran, tentukan koordinat titik potongnya, maka nggak usah hitung D, kelamaan gitu kan. Langsung aja dari sini kita faktorkan gitu ya. Ini sama dengan 0 ya, ini menyinggung berarti. Nah, dari sini kita faktorkan aja nih. X plus 2, X plus 2. Nah, karena menyinggung pasti kembar nih. X-nya adalah min 2 gitu ya. X-nya min 2 kembar. Karena menyinggung. 1 titik ya. Nah, X ini substitusi kemana? Karena tadi garisnya menyinggung lingkaran, nah kita ditanya titik singgungnya, berarti boleh masuk ke persamaan lingkaran, boleh masuk ke persamaan garis ya, karena garisnya menyinggung lingkaran. Nah ini masukkan ke persamaan garis juga dapat nih. Ya sama dengan min 2 kali min 3, 6, dikurangi 10, jadi min 4 ya. Nah titiknya adalah min 2, min 4. Ah ini dia, gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemungkinan soal lain nih. Persamaan garisnya atau persamaan lingkarannya nggak lengkap nih. Nanti ada satu konstanta yang belum diketahui. Tetapi ini nanti misalnya diketahui sudah menyinggung atau sudah memotong atau tidak berpotongan gitu ya antara 3 hal ini. Maka langkahnya adalah sama urutannya, urutan kerjanya, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Kemudian dari situ hitung nilai diskriminannya karena ditanya kedudukannya gitu ya. Nah, kalau dia mintanya berpotongan di 2 titik, berarti D-nya harus lebih besar dari 0. Kalau dia hanya diminta berpotongan dengan lingkaran, ya sudah D-nya berarti lebih besar berpotongan aja. Berpotongan artinya bisa di 1 titik, bisa di 2 titik ya. Syaratkan aja seperti ini. D-nya lebih besar atau sama dengan. Jadi sama dengan dan lebih besarnya kita gabung jadi 1. Begitu. Nah, kemudian pasti kalau hasil pemfaktoran ini kalian pasti harus masuk ke garis bilangan, begitu ya. Min 3/4 sama 3/4. Nah, cek 0. 0 substitusi ke sini. 0. Plus ya. Ini plus, ini min, ini min. Nah, berarti kalau diminta yang berpotongan di 2 titik nih, dia lebih besar dari 0, berarti daerah di garis bilangan yang plus, berarti yang ini. Nah, berarti yang ini benar kan? Nah, gitu. Kalau tidak berpotongan berarti yang minus. Nah, yang ke kiri dan ke kanan, maka yang ini. Kalau yang bersinggungan berarti yang ambil aja yang sama dengan. Begitu. Nah, biasanya kalian susah memfaktorkan yang di depan M kuadrat. Nah, ini misalnya saya ambil di sini ya. Kalau misalnya kalian dapat, ini masih gampang nih, kalau kalian dapat seperti ini, 3M kuadrat min 7M plus 3 sama dengan 0. Nah,
Misalnya kalian disuruh memfaktorkan yang seperti ini, caranya gimana? Vincent, kamu bisa cepat nggak memfaktorkan yang di depan M kuadrat bukan 1? Ya, Bu. Saya agak itu ya, delay ya, suara saya. Nge-lag dikit, Bu. Oh, oke. Kamu bisa lancar nggak memfaktorkan kalau di depan X kuadrat atau di sini M kuadrat itu bukan 1? Bisa cepet nggak? Itu emang bisa difaktorin, Bu? Coba dulu, kayaknya Eh, bisa. Bisa nggak? 3M. M gitu kan? Oh, salah. Ini harusnya 10 ya. 10. Ini oh, 10M. berarti 3M min 1, M min 3. Min 1, min 3. 3 kali 3, 9. Tambah 1 itu ya, 10 ya. Nah, atau kalau misalnya langsung seperti ini nggak bisa langsung, maka buat aja dicoretan. 3-nya kita kali ke belakang. Jadi M kuadrat min 10M plus 9. Nah, ini plus ya. Nah, faktorkan aja dari sini. M berarti berapa nih? 9? 9 sama 1 ya, pasti ya. Min. Nah, tapi kan ini kita tadi membuang angka 3 di sini. Nah, kembalikan lagi di sini jadi pembagi. Nah, tadi kan ke sana dikali kan? Maka sekarang dibagi. Maka yang di sini 9 bagi 3 dapat nggak? Dapat. Berarti M min 3. 1 dibagi 3 nggak dapat kan? Berarti 3 dikalikan sama ke sini. Nah, dapat yang ini kita pindahkan ke sana. Itu. Sama ya? Itu cara cepatnya. Oke? Jadi kalian harus latihan juga yang memfaktorkan di depan X kuadrat atau M kuadrat tidak 1 ya, karena kemungkinan bisa muncul. Oke, kemudian garis singgung. Garis singgung. Nah, garis singgung itu ada 3 macam. Jenis yang pertama adalah, kita langsung ke soal aja. Nah, kalian supaya aman, kalian menghafalkan sesedikit mungkin rumus ya, teman-teman ya, pakai strategi. Supaya enggak, karena kemarin saya koreksi yang teman-teman yang menggunakan rumus ini nih banyak yang keliru min plusnya, nggak teliti. Ada beberapa yang benar, tapi mayoritas nggak teliti nih pakai rumus ini. Jadi mending ini dibuang aja ya, supaya kalian nggak kejebak gitu. Nah, kita langsung ke sini aja deh. Garis singgung lingkaran itu jenisnya ada 3. Yang pertama itu adalah titiknya terletak pada, maka saya selalu bilang cek dulu titiknya, substitusi kebersamaan lingkarannya, apakah dia terletak pada atau di luar gitu ya. Antara dua hal itu, di dalam nggak mungkin, berarti soalnya salah gitu ya. Kita cek yang E nih, masukkan 4 ke X-nya, 4 dikurangi 1, 3 kuadrat. Min 2, min 4 ya, min 4 kuadrat, berarti ini 9 ditambah 16, 25 ya. Nah, karena dia 25 sama dengan 25 terletak pada, ini pada lingkaran. Nah, karena pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya ini ke sini aja ya. Yang E. Yang E. PGSL-nya. Nah, jabarkan aja persamaan lingkaran bentuk bakunya tuh. X min 1, X min 1. Tambah Y min 2, Y min 2. Titiknya saya tulis min 1,2 dulu. Nah, supaya bisa digeser. X min 2, X min 2 sama dengan 25. Nah, jadi kita ngafalinnya gampang. Nah, ini tinggal yang depan ini kita ganti jadi X1, inilah X1. Yang ini jadi, ini Y kok X ya. Ini Y1, inilah Y1. Nah, kita masukkan min 1, min 1, min 2, X min 2, ditambah Y min
0 ya. Ini 0 nih. 0 sama dengan 25. Ya udah, ketemu nih. Min 2x plus 4 sama dengan 25. Atau min 2x sama dengan 21 ya. Udah deh dapet. Udah kayak gini aja udah jadi kalau di uraian ya. Kalau di PG kalian tinggal menyesuaikan. Nah, kemarin saat ulangan kan kalian udah tahu 3 min 3 waktu ulangan kan 3 min 3 ya. Masa masih ada Y min 2? Ini kan 0. 0 dikali ke sini ya 0 semua ya. Habis. Jadi tinggal menghitung yang X-nya aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kalau persamaan lingkarannya bentuk umum ya dibakukan dulu. Caranya gimana? Cari A kecil, B kecil, pusat lingkaran dan jari-jari menggunakan rumus yang tadi begitu ya. Nah, kemudian tulislah dalam bentuk baku supaya nanti persamaan garis singgungnya kalian tinggal buka kuadratnya begitu ya. Kemudian yang X depan atau Y depan itu gantikan pakai titiknya. Itu kalau titiknya pada lingkaran. Nah, kalau titiknya di jenis yang kedua, titiknya di luar lingkaran. Nah, seperti yang mana nih? Kalau yang F, coba kita F. Min 1,2. Min 1 berarti 3. 2, 4, 12. Min plus 6. Min 18. Min 3. Coba dihitung. 3, 9. 9 tambah 12. 21. Oh, ini pada lingkaran lagi. Pada ya? Pada. 0. Oh, ini yang udah jelas D. Di luar lingkaran. Nah, kalau di luar lingkaran, itu kalian harus cari garis polar gitu ya, teman-teman ya. Saya review dari sini aja. Nih. Nih, memakai persamaan kutub, garis polar. Caranya adalah, nah, teman-teman, waktu itu saya menemukan beberapa anak yang menggunakan rumus gradien diketahui. Tetapi ada yang menghitung karena di situ ada plus minus ya, nggak teliti. Jadi kalau yang pakai garis polar biasanya akan ketemu nih. Nah, kita pakai garis polar aja ya. Karena ini persamaan lingkarannya pusatnya di 0,0, maka persamaan garis polarnya yang X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Oke. Tapi kalau persamaan lingkarannya itu pusatnya di A, B, jangan pernah menggunakan rumus ini. Tapi gunakan yang X1 min A, X min A plus Y1 min B, itu ya. Karena beda lingkaran pasti beda rumus begitu. Kita ambil yang ini X kuadrat plus di sini aja deh. Yang nomor D. Garis polar ya. Garis polar. Saya kelempar ya. Oke. Suara saya terdengar? Vincent? Kedengaran, Bu. Oke. Tadi saya kelempar saat mau menjelaskan garis polar, benar, Nadisa? Ibu kayak pas jelasin belum sempat kedengaran sama kita, Bu. Jadi dari awal. Oke, ya. Nih, kita mau membahas yang soal D ya, yang di sini. Karena titiknya, nah ini setelah kita cek 1,4, substitusi nih, 1 kuadrat 1. 4 dikurangi 1, 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 9 tambah 1 itu 10. 10 lebih besar dari 2. Berarti titik di luar lingkaran. Nah, berarti kita harus memakai garis polar. Garis polar ini ya. Nah, garis polar itu ikuti persamaan lingkarannya. Karena persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 2, maka garis polarnya adalah X1X tambah Y1 min 1, Y min 1 sama dengan 2. Nah, ini masukkan titiknya tadi adalah 1,4. Nah, ini X1, ini Y1. Masukkan. 1X1, 1X ya udah X aja. Y1-nya 4. Berarti ini 4 dikurangi 1,
Y min 1 sama dengan 2. Nah, X sama dengan 3. Kok sama dengan ditambah. X ditambah 3Y min 3. Karena ini 3 dikali min 1 ya. Sama dengan 2. Nah, jadikan X sama dengan karena X tunggal koefisiennya. Kalau jadikan Y nanti per 3 deh. Lebih ribet ya. Ini plus pindah ruas jadi min 3Y. Nah, ini jadi plus 5. Nah, ini adalah garis polar. Garis polar. Nah, garis polar ini substitusi ke persamaan lingkaran. Ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkarannya tadi apa? Yang ini. Ini. Nah, jadi X-nya kita ganti jadi min 3Y plus 5 kuadrat. Plus, nah ini kuadratin aja. Y kuadrat min 2Y plus 1 min 2 sama dengan 0. Nah, ini jadinya adalah 9Y kuadrat min 10 min 30Y. Ini plus 25 plus Y kuadrat min 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, 9 tambah 1, 10. Y kuadrat min 32 ya. Min 32Y. Kemudian plus 24 sama dengan 0. Nah, bagi 2, bagi 10 nggak bisa nih, bagi 2. Kita peroleh 5Y kuadrat min 16 ya. 16Y plus ini tadi 24, jadi 12. Sama dengan 0. Nah, faktor ini 5Y sama dengan 12, itu faktornya adalah 6 kali 2 ya. 16. Berarti 6 di sini, 2 di sini. Nah, benar ya, ini min, ini min. Jadi Y-nya adalah 6/5 sama 2. Nah, kalau misalnya nanti ditanyakan ini di uraian, kemudian lempar lagi. Oke, coba lagi. Tadi sampai mana, Vincent? Titiknya tadi udah kedengeran? Sampai ke substitusi, Bu. Oh, oke. Substitusi persamaan garis polar ke persamaan lingkaran. Nah, ini ya, yang di sini nih. Persamaan lingkarannya yang ini kan tadi. X-nya diganti dengan X garis polar, masuk ke sana. Udah jabarkan, kita dapat disederhanakan dulu ya sebelum difaktorkan. Nah, kalau bisa dibagi 5/5, bisa dibagi 2, yang ini bisa dibagi 2 ya. 10, 32 sama 24 itu kelipatan 2. Nah, kemudian kita faktorkan. Nah, di sini kita dapat 2 nilai Y. Nah, Y ini kita substitusi ke persamaan garis polar ya. Nah, ini masukkan ke garis polar. Substitusi ke garis polar. Masuknya ke sini. Nah, berarti kita dapat nilai X-nya. X-nya adalah kita geser ke sini. Y sama dengan 6/5. Nah, berarti X sama dengan min 3 kali 6/5 plus 5. Nah, berarti kita dapat min 18/5 ditambah 25/5 gitu ya. 25 dikurangi ini jadi 7 ya. Nah, berarti titik yang pertama adalah ini titik. Titik yang pertama adalah 7/5. Jangan ketukar ya teman-teman ya, X, Y, 6/5. Nah, sekarang kalau Y-nya 2, berarti X-nya adalah min 3 kali 2 plus 5. Jadinya adalah min 1 ya. Nah, titik kedua adalah 2 kok. Salah, kembalikan ke harusnya. Min 1,2. Oke, ini titik singgungnya ada 2. Nah, kemudian ini baru titik singgung. Nah, garis singgungnya adalah persamaan garis singgung lingkaran yang pertama ya. Yang pertama itu melalui titik 7/5,6/5. Persamaan lingkarannya tadi X kuadrat plus Y min 2 kuadrat ya, sama dengan berapa tadi? 2. 2. 2 apa 1 nih? 1. Ini 1.
Nah, ini kita jabarkan jadi X1X plus Y1 min 1, Y min 1 sama dengan 2. Nah, ini kita masukkan. 7/5X plus berarti 6/5 dikurangi 5/5. Gitu ya. Y min 1 sama dengan 2. Nah, ini jadinya 7/5X ditambah 1/5 ya. Y min 1/5 sama dengan 2 kali 5 aja. Kali 5. Nah, 7X plus Y min 1 min 10. Nah, jangan lupa dikali ya, karena dia nggak punya per 5. Nah, ya udah jadi nih. 7X plus Y min 11 sama dengan 0, dapat 1. Gitu ya, teman-teman ya. Ingat ya. Oke. Sekarang kalau gradien diketahui. Nah, ini tinggal dilanjutkan yang kedua ya, yang min 1,2 lebih gampang. Oke, sekarang kalau yang gradien diketahui. Nah, gradien diketahui itu rumusnya juga ada 2, teman-teman. Gradien diketahui, misalnya nih. Saya mau ambil yang nomor ini deh, nomor 3 ya. Nomor 3 yang C. Nih, sejajar. Sejajar itu artinya M-nya sama ya. Kita ambil M dari garis nih. M-nya adalah min A per B. Pokoknya teman-teman kalian ingat A itu koefisien X, B itu koefisien Y. Kalau Bu Helen bikinnya terbalik, jangan ikut kebalik. Jangan ketukar ya. Nah, ini berarti min 2 per min 1, jadinya 2. Nah, karena sejajar berarti ini adalah M garis singgung ya. Nah, kemudian dari sini kita cari persamaan bentuk bakunya gitu ya. Bentuk bakunya adalah X min 1 kuadrat. Nah, ini kalau kalian udah bisa langsung ini bagi 2 aja ya, jadi min 1 ya. Plus Y plus 1 kuadrat sama dengan, nah ini 2 pindah ruas nih. 2 tambah 2 ya, karena ini 1 kuadrat, 1 kuadrat. Nah, ini adalah bentuk bakunya nih, X min 1 kuadrat sama dengan, ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, kemudian persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis singgung lingkaran. Berarti Y plus 1 ikuti di sini ya. Sama dengan M-nya. M-nya adalah 2 tadi. 2 dikali X min 1 plus minus C. Nah, C-nya adalah R gitu ya. R-nya adalah 2 berarti ya, jangan 4 nih. Kemudian akar 1 ditambah M kuadrat, 1 ditambah 4. M-nya kan dikuadratin ya. Nah, ini rumusnya, jangan keliru ya. Jadi kalian menghafalkan rumus 1 ini aja. Nah, nanti kalau pusatnya di 0,0 ya udah A dan B-nya itu 0, 0. Jadi tinggal Y sama dengan gitu ya. Ya udah ini tinggal di pindah ruas nih. Plus 1 pindah kemana, Bu? Di depannya plus minus. Plus minus pokoknya di belakang sendiri ya. Nah, ini dikali 2X, jadi ini min 2, ini min 1 di sini. Oke. Nah, plus minusnya sendiri. Biarin aja. Nah, jadinya Y sama dengan 2X min 3 plus minus 2 akar 5. Udah selesai. Begitu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi B-nya itu Y plus B-nya itu pindah ruas, ikutnya kemana? Jangan di belakangnya plus minus. Jangan di kanannya plus minus ya, tapi di sebelah kirinya plus minus. Pokoknya plus minus harus di belakang sendiri jadi ekor. Gitu. Paham? Teman-teman, sampai di sini siapa yang belum paham? Siapa yang mau tanya? Silakan. Bu, maaf Bu, mau nanya. Tadi jari-jarinya kenapa 2, Bu? Karena di sini kan R kuadrat, Matthew. Ini kan persamaan lingkaran, itu kan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, Matthew. Oke? Oke, Bu, masih, Bu. Oke, di sini kan rumusnya Y min B sama dengan M X min A plus minus R. Nah, 1 plus M kuadrat. Teman-teman kalian jangan benar-benar ikuti tanda di sini ya. Kalian ikuti tanda di sini aja. Kalau di sini Y plus 1, ya udah ini pindah ke sini langsung Y plus 1. Jangan kalian bingung, oh ini B-nya kan minus. Di sini terus jadi minus gitu kan. Jangan ya.
Ini biasanya tanda itu agak rawan tuh. Pokoknya ikuti dari persamaan lingkarannya. Kalau persamaan lingkarannya X-1, ya udah di sini X-1 gitu. Di sini Y+5, ya udah di sini Y+5. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Ibu, Ya, Fani. berarti itu yang X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 2Y min 2, itu kalau dipecah yang kanan ini kan Bu, yang X min kuadrat sama Y plus 1 kuadrat. Jadi gini, ini kan min 2 nih, Fani. Jadi kita bagi 2 ya, tetap di sini min 2, min 1 ya. Iya. Di sini kan plus 2 nih. Nah, berarti di sini jadi plus 1 karena kan dibagi 2 ya. Iya, Bu. Nah, kemudian ini kan min 2 pindah ruas kan, jadinya plus 2. Kemudian ini kuadrat-kuadrat selalu plus ya. Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, ada lagi? Jadi ini nih, contoh ya, yang B nih. Kita mau membakukan ini langsung, nggak usah cari pusat sama jari-jari pakai rumus ya. Kita meminimalkan pakai rumus deh gitu. Nah, ini kita langsung bakukan. X karena di sini plus 4X berarti plus 2 ya, kuadrat. Plus. Kemudian karena di sini min 6 berarti Y min 3 ya, kuadrat. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, sekarang R-nya. Ini kan plus 11, pindah ruas jadi min 11. Ini dikuadratkan nih. Plus 4 dari 2 ya. Dari 3 kuadrat jadi 9. Selalu plus. Nah, ya udah ini R kuadrat ini sebelah kanan. Yang ini pusatnya langsung min 2,3 ya, min 2,3. Jangan dilepas kecuali ditanya pusat sama jari-jari gitu ya, dilepas. Tapi kalau yang ditanya ternyata persamaan garis singgung, nah ini kita lanjutin aja. Membentuk sudut 135 berarti tan ya. M itu adalah tan. M sama dengan tan 135 derajat. Berapa, Matthew? Tan 135 berapa? Matthew apa Fanny apa Samuel? Tan 135 berapa? Min Oh, Ibu 1. manggil saya, Bu. Iya, Min 1, Bu. min 1. Karena kuadran 2 ya. Kenapa, Bu? Iya. Karena kuadran, iya. Oke. Nah, berarti gradiennya min 1 nih. Nah, di sini jadi Y min 3, ikutin aja di sini. Nah, di sini M-nya min 1 kan. X plus 2. Nah, jadi kalian udah bebas dari bentuk-bentuk kayak gini ya. Ini biasanya kalian suka keliru tanda. Jadi ikutin aja dari persamaan lingkarannya. Di sini Y min 3, pindahin ke sini Y min 3. Ini X plus 2, di sini X plus 2. Plus minus jangan lupa. R-nya berapa jadinya nih? Ini kan 13 ya. Jadi akar 2 ya. Akar 2 nih. Nah, kemudian di sini berarti 1 plus 1 ya, 1 kuadrat. Nah, Y min 3 sama dengan min X min 2 plus minus akar 2 kali akar 2, 2. Nah, ini tinggal pindah ruas nih. Y sama dengan min X plus 1 ya. Karena min 3-nya ikut sama min, ini pindah ruas jadi plus 3, ditambahin sama min 2, ini jadi plus 1. Plus minus 2. Nah, kalian tinggal jabarin nih di sini. Jadi PGSLP PGSL yang pertama, Y sama dengan min X min 1. PGSL yang kedua, Y sama dengan min X jadi plus 3 ya. Karena plus 1 plus 2. Ini yang ini pakai min, yang ini pakai. Begitu. Jelas, teman-teman? Ada lagi? Ibu mau nanya. Iya, apa-apa? Halo, Bu. Ya, yang mana, Pan? Ini yang ya, Bu. Yang ini, Bu. Saya izin annotate, Bu. Boleh, boleh. Ya. Iya. Kenapa?
Saya masih bingung, itu kan plus ya, Bu. Kenapa kalau pindah ke kanan jadi kayak plus juga? Bukan pindah ke kanan, Fani. Jadi begini, Van. Oh, gimana? Gini, ini kan tadi soalnya adalah, nih saya tulis, X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y plus 11 sama dengan 0. Nih, kita pindah ke sini deh. Nih, kan kita membakukan. Cara membakukan gimana? X kuadrat yang sama-sama X kita jadiin 1. Yang sama-sama Y kita jadiin 1. Konstanta kita pindah ruas. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kan ini mau dikuadratkan, jadi kuadrat sempurna nih. Berarti bentuk kuadrat apa kalau dijabarkan jadi X kuadrat plus 4X nih. Jadinya adalah X plus 2 kuadrat kan, Pan? Kalau dikuadratkan, X plus 2 itu kuadrat, itu adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Ini kurang plus 4. Oke, Van? Maka kita tambahkan di sini plus 4. Nah, berarti ruas kanan juga supaya balance nih. Timbangan kita nggak jomplang, maka kalau sebelah ruas kiri ditambah 4, ruas kanan juga ditambah 4. Paham, Van? Paham, Bu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan nih. Yang Y. Berarti ini adalah berasal dari bentuk kuadrat sempurna Y-3. Nah, coba Y-3 kalau dikuadratkan itu dijabarin ya. Jadinya Y kuadrat min 6Y plus 9. Ada plus 9 nih, Van. Nah, yang di atas belum ada nih. Berarti kita harus tambah plus 9 di ruas kiri, maka ruas kanan juga ditambah 9. Paham? Paham, Bu. Oke, jadi ini bukan pindah ruas tadi ya. Oke, Tapi ini kita tadi langsung. Nah, kan nanti kalian ulangan kan harus cepet-cepetan gitu ya waktunya ya. Tapi setidaknya logikanya ketangkep ya, Van ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Silakan, siapa lagi mau tanya? Halo? Suara saya patah-patah kah? Aman kok, Bu. Oh, aman. Oke. Tadi yang mau tanya siapa? Tidak ada. Sudah jelas, teman-teman? Ingat lagi? Yang bawah-bawah ini nggak usah dipelajari ya. Saya nggak memasukkan. Nih yang kedudukan dua lingkaran ini nggak usah dipelajari. Sampai ini aja yang saya jelasin tadi ya. Apa, Vincent? Berarti buat latihan soal kita belajar sampai nomor berapa ini, Bu? Sampai ini aja yang ini nggak usah dipelajari. Yang pokoknya yang berkaitan dengan dua lingkaran ini nggak usah dipelajari. Pokoknya yang dipelajari tentang persamaan lingkaran, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, sama garis singgung aja. Oke? Berarti kalau di modul ini sampai halaman berapa, Bu? Sampai halaman berapa ya? Yang ini nggak usah nih. Sampai halaman 30 ini ya. Oke? 30 nomor 8 itu masih masuk, Bu? 8 ini kan mereka nggak berkaitan lingkarannya. Hanya ditanyakan nanti tentukan R-nya yang R ini loh. Kalau ini kan mudah nih, ya kan? Ini pusatnya 0,0. Ini jarak titik ke ini angka berapa nih? Min 8, nah gampang kan? R-nya itu adalah loh ini dari 100 ketahuan nih, 10 kan? Betul nggak? Ini R-nya 10. Terus kita cari persamaan garis singgung ini dulu.
nanti dia harus menyinggung lingkaran yang pusatnya di sini. Jadi ini nggak berkaitan dengan dua lingkaran gitu ya. Jadi masing-masing lingkaran itu kita ambil-ambil. Nih, ya udah kita bahas aja nih. Ini R-nya 10. Menyinggung titik min 8,6 ya. Berarti PGS-nya adalah min 8X plus 6Y sama dengan 100 ya. Paham teman-teman? Kenapa persamaan garis singgungnya adalah min 8X plus 6Y sama dengan 100 melalui titik min 8,6, paham? Vincent? Ya, paham, Bu. Ya, karena menggunakan rumus yang X1X plus Y1Y sama dengan 100 ya. Karena ini persamaan pusatnya di 0,0. X1Y1 adalah min 8,6. Nah, ini disederhanakan dulu aja bagi 2 ya. Jadi min 4X plus 3Y sama dengan 50. Oke, kemudian dia bilang garis singgung ini menyinggung lingkaran yang kedua nih, yang pusatnya di min 4,8, maka jari-jarinya berapa? Nah, berarti kita menggunakan rumus apa nih, Vincent? Rumus yang digunakan? Rumus apa, Bu? R sama dengan Yang ini logikanya nih, ada lingkaran. Pusatnya diketahui nih min 4,8. Garis singkungnya juga diketahui nih min 4X plus 3Y sama dengan 50. Ditanya jari-jari lingkaran yang kedua ini berapa? Pakai rumus apa, Vincent? Apa ya? Apa, Vincent? Nah, ini keterampilan mengambil rumus ya. Kapan saya harus pakai rumus ini, kapan. Nah, ini keterampilannya di sini. Ketemu, Vincent? Rumus apa? rumus apa tuh, Bu? Gradien, Bu. Jarak titik ke garis, Vincent. Iya, Yang bener harga banget, Bu. mutlak. Ya kan ini ketahuan nih pusatnya, ya kan? Garis menyinggung. Ya R-nya yang harga mutlak ini loh. Ini A besar ya di sini, ini B besar. Ini C-nya minus 50 ya, pindah ruas dulu tuh. Berarti min 4 kali min 4 plus 3 kali 8. Ini min 50 ya, ingat dipindah ruas dulu supaya nggak keliru. Per akar dari sini 4 kuadrat 16 ditambah 9. Nah, jadinya berapa, Vincent? 16 ditambah 24 dikurang 50 berapa nih? Yang bawah 5 deh, udah akar 25 kan? 2, 3, 4. 2 ya, Vincent? Bener, Bu. Oke, ya udah ketemu tuh. Jadi ini nggak susah, hanya harus menganalisa ya, harus urutan kerjanya harus urut nih. Harus apa dulu, habis itu apa dulu, saya harus pakai rumus apa gitu ya. Jadi ini belum yang susah nomor 8. Oke, Vincent? Nah, kalau yang nomor 9, 10 dan seterusnya itu nggak usah dicoba dulu. Buat iseng aja kalau misalnya di ulangan nggak saya keluarin. Oke, Vincent, paham? Iya, Bu. Intinya kita belajar sampai nomor 8 itu aja kan, Bu. Habis itu kita nggak usah obrak. Halaman 30 ya, yang selebihnya nggak usah dipelajari. Sama latihan soal psikologi, ulangan kemarin ya, oke? Ibu nggak ada ngeluarin latihan soal baru lagi kan, Ibu? Enggak, ini aja. Pokoknya kalau ini udah menguasai, kemudian terampil tuh pakai rumus, kapan saya harus memakai rumus jarak titik ke garis gitu ya. Kapan saya harus memakai R yang akar A kecil kuadrat plus B kecil kuadrat min C. Oke? Nggak susah sebenarnya, cuman nanti jangan ketukar rumus ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Udah cukupkah, teman-teman?
Cukup ya? Bidan? Cil? Nadisa? Cukup? Oke, nanti diulang-ulang lagi sendiri ya. Oke, saya stop.